Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Alhamdulillah, saya bisa membuat video After Market Close. Ternyata meeting hari ini cepat selesai. Hari kedua besok ada. Dan tadi sebelum meeting memantau pasar. Alhamdulillah, bagus ya. Jadi saham-saham saya yang buy on weakness sekarang sudah hijau, mulai hijau. Apakah ini hilal dari window dressing? Kita tunggu saja, nanti kita akan analisa dengan price discount everything volume validate. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cepat aja ya Bapak Ibu, biar tidak seperti kemarin. Hari ini IHSG-nya ditutup 1,82. Ya, kemarin sudah 2,11, sekarang 1,82. Dalam 2 hari, semoga dia tidak terlalu cepat membawa saham-saham jadi ekstrim. Dia slow saja, itu penting. Pendorongnya ya kemarin asingnya masuknya besar, sekarang juga lumayan ada 483 tapi walaupun di bawah 509 tapi lumayan lah ya. Kalau kita lihat regional, ASEAN sih oke. Tapi mungkin Kospi Korea kalau nonton atau baca-baca tadi sambil istirahat saya baca, ini presidennya sedang aneh-aneh katanya ya Bapak Ibu. Jadi terdampak juga dengan kepercayaan investor. Kita tunggu saja apakah berdampak yang lain. Shanghai sedikit, tapi kalau Jepang dia tidak ada masalah. Artinya mungkin dalam internal saja, tidak regional. Oke, itu asingnya ya Bapak Ibu kembali masuk. Lalu kita lihat di mana besarnya, hanya besar di ASI dan INDEF. Sementara di BBCA, Bank Mandiri mereka tetap mulai positif konsisten walaupun kecil-kecil. Yang masalah kita masih BBRI. Masalah saya juga ini, saya buy on weakness terus nih BBRI. Dari kemarin-kemarin, sekarang asingnya manusia. Mudah-mudahan besok asingnya berkurang ya Bapak Ibu. Jadi walaupun dia agak aneh-aneh nih BBRI, tapi saya karena udah terlanjur masuk pada saat ekstrim, ya udahlah saya masuk situ. Nggak mungkin saya masuk BBRI terus saya pegang juga BBCA karena itu risk exposure-nya terlalu tinggi. Dari sektoral pegang sahamnya itu kan harus kita atur ya Bapak Ibu. Jadi saya cukup perbankan besar saya pegang hanya BBRI. Nasib masuk ke sana ya, mudah-mudahan rezekinya ada. Oke, itu dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Ini alertnya TPIA, Pawon, PGO, TINS, Inco, Akra, dan Saratoga. Saya belum tahu. Nanti mau bahas apa kita cek aja nanti. Nah, dia terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Jam 10 tidak ada alert. Nah, ini menariknya tidak ada. Setelah jam 11 baru ada. Kalau saya lihat-lihat, kayaknya jam 10 itu volumenya belum pada cukup. Pergerakannya merespon kemarin sih, tapi kalau kita lihat volumenya agak-agak kecil. Tapi ya Pawon, nih Pawon begitu saya bilang mirip-mirip MTech bergerak dia langsung. PGO ini menariknya dia belum membentuk wake up besar ya. Jadi PGO itu banyak saham-saham yang belum membentuk struktur besar. TINS, Inco, Akra, Saratoga. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Dia terkirim secara sekuensial. Ini ada waktunya ya. Bisa saja saham yang keluarnya jam 11, sorenya dia diguyur jadi turun, atau nanti kita lihat kembali di finalnya adalah setelah market tutup. Oke, Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya. Besok kalau ada hasil dari machine learning, dari big data analysis seperti ini, dia akan terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses. Link Telegramnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa gunakan. Ada trialnya ya. Jadi untuk belajar juga. Nanti di sana juga ada tool untuk melakukan analisa dan screening saham lainnya dengan bot chat. Oke, jangan lupa join ke Telegram channelnya juga. Biasanya ada info atau analisa yang saya buat di Telegram channel yang singkat ya. Kalau yang cukup waktunya kita buat di video. Websitenya, sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah akan saya fallback. Oke, saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya Bapak Ibu. Terus ya, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Ya, jadi Bapak Ibu jadikan saja analisa sebagai second opinion. Prinsipnya kepada alert robot jangan percaya 100%. Jadi kalau mau masuk ketika ada alert, analisa dulu, quick analisa. Biasanya saya bikin analisa singkat saja kalau mau fast trade.
Tetapi kalau untuk setelah after market close, setelah marketnya tutup, maka biasanya saya lakukan juga analisa lengkap karena untuk trading besoknya ya. Tetap harus ada analisa ya. Jadi Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Caranya dari mana? Bapak Ibu wajib melakukan analisa sendiri. Bapak Ibu nanti bisa contoh step by stepnya, nanti diikutin saja. Kalau saya lagi mengetikkan perintah, Bapak Ibu akses telegramnya, ikutin step by step untuk melakukan perintahnya, lalu dengarkan analisanya. Nah, ini biasanya lakukan analisa tersebut, kalau dalam workshop saya jelaskan sebagai checklist, itu berulang ya. Maksudnya itu saja yang dianalisa. Memang banyak, tidak ada satu chart yang langsung pasti profit ya. Jadi kita harus belajar untuk melakukan analisa. Jadi disclaimer on, tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Satu lagi bahwa dalam trading kita wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan, lalu tidak apply, tidak menggunakan money management, saya sarankan stop aja. Jangan trading, Bapak Ibu serahkan aja ke reksadana. Karena resikonya terbesar, kita bisa terjebak ya. Jadi memang sistem kapitalis di capital market ini sangat kejam. Semua orang pengen kaya, tapi tidak semuanya bisa kaya ya. Tidak bisa semuanya. Pasti ada yang seperti filosofi zero sum game ya. Hampir-hampir zero sum game. Kalau ada yang ingin profit besar, pasti harus ada yang loss besar. Baik, itu next. Berikut adalah informasi workshop Bapak Ibu. Jadi untuk trading as business batch 36 hari Sabtu tanggal 18 Januari, insya Allah sudah full ya Bapak Ibu. Ini kita sudah full pendaftaran, mudah-mudahan tidak ada bertambah lagi. Maksimum memang 12 orang, tapi kalau banyak peserta tuh nggak efisien, nggak efektif juga. Maksudnya saya capek ngejawab pertanyaannya, kalau terlalu banyak nggak efisien juga, kasihan, jadi nggak leluasa. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang masih berminat bisa daftar untuk batch 37, masih lama ya, jadi masih ada waktunya. Silahkan saja nanti. Oke. Lokasinya di Jakarta Selatan. Tidak ada workshop online ya Bapak Ibu, karena kita ada praktek dalam kelas. Begitu juga yang ingin ikut follow level advance-nya, ya ikut ini dulu basic intermediate, jadi tidak bisa langsung lompat. Oke, untuk alumni insya Allah kita tanggal 15 Desember, kalau tidak ada halangan, kita akan ada gathering ya, jadi update ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat di kelas, karena perkembangan dan contoh-contoh. Biasanya kita setiap tahun ada alumni, ya diusahakan ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti ada beberapa ilmu saya sudah lihat, saya sudah coba nanti akan update. Kan yang batch 1, 2, 3, 4, 5 tentu ilmunya tidak sepadat yang batch 35, 30, 31 gitu. Jadi kita akan update supaya Bapak Ibu ilmunya tetap bertambah. Oke, nah sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Untuk link deskripsi, link Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa juga scan QR ini ya untuk linknya. Saya menggunakan Telegram desktop Bapak Ibu supaya mudah saja dalam menganalisa atau merequest bot chatnya. Tapi Bapak Ibu bisa juga menggunakan handphonenya, handset. Yang penting sudah terinstall aplikasi Telegram. Oke, nah kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk melakukan analisa. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, supaya tidak banyak pertanyaan, Bapak Ibu ketik sajalah. Saya berikan petunjuknya, ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, time frame-nya nanti kita akan coba lakukan. Yang mau kita ketik nanti bot chat-nya adalah ini perintah-perintahnya untuk merequest, baik itu untuk melakukan screening atau merequest chart, bisa di sini. Lalu juga time frame weekly, monthly-nya juga ada Bapak Ibu. Untuk rotasi saham ada sektor 1 sampai 11. Lalu untuk tutorial, sekali lagi saya ingatkan untuk tonton dulu tutorialnya, karena kalau masa trial itu adalah kesempatan Bapak Ibu yang itu free ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk menonton tutorialnya, lalu memanfaatkan menggunakan Telegram botnya. Oke, langkah yang kita lakukan dalam after market close. Pertama adalah kita cek dulu alertnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketik ini, memang idealnya adalah Bapak Ibu juga mengikuti. Karena memang tidak ada cara lain untuk belajar. Menurut saya yang cepat itu adalah
by doing ya. Jadi learning by doing. Nah, itu nanti berikutnya practice make perfect. Bapak Ibu rajin-rajin berlatih melakukan analisa. Ikutin saja step by stepnya, urutannya diikutin. Insya Allah nanti bisa juga membaca market menggunakan tool yang ada ini. Langkah pertama adalah kita cek alertnya untuk melihat hari Rabu ini kita ada TPA sampai Saratoga ya. Nanti kita pilih ya. Saratoga ini kayaknya udah keluar nih kemarin tanggal 2, lalu apa lagi ya? Oke, ya itu ya kayaknya yang sudah keluar. Baru kita setelah itu, ini kan sekuensial ya Bapak Ibu, kita harus cek juga menggunakan data yang end of day, kita pakai Recom. Nah, ini perintahnya untuk screening data menggunakan end of day data. Begitu dia sudah keluar, udah valid nih karena end of day data. Kalau alert robot itu dia sekuensial ya, intraday datanya. Oke, untuk penutupan tanggal 4 bulan 12, kita ada ACES. ACES ini bisa diperhatikan nanti. Auto gudang garam MKP, sentiment change to positif. Jatva kalau nggak salah kemarin dia keluar. Pawon ini ada, Pawon ini ada alert ya. SMGR juga ada. Nih SMGR ini kemarin sudah saya curigai dia sebagai spring. Nah, walaupun saya kena stop loss tapi saya tidak keluar semua. Rencana kalau dia masuk lagi spring dalam weekly saya akan buyback. Gitu. Jadi memang tipu daya kalau sudah belajar volume price analysis nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method kita akan belajar tentang spring. Jadi kalau spring yang terjadi dalam weekly mantap itu. Biasanya gitu ya. Kalau terjadi di weekly dia lebih kuat. Saratoga ini juga sudah keluar ya. Tins, waduh, tin ini menarik ini. Ya Bapak Ibu, tin nanti ada alert, TKIM tidak ada alert ya. TKIM ada nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, nanti kita pilih lah. Kalau nggak Java, Pawon, Tins. Oke, itu dulu. Java kemarin keluar alertnya. Java ini kapan keluar alertnya? Kemarin ya, tanggal 3. Ya, Java nggak. Kemarin sudah dibahas harusnya. Doit ada keluar. ESA, ya Metsi potensial nih bagus nih. MNCN, tinggal dianalisa saja. Pawon, TPA. Oke, Jet, aman, MRT, BRPT kemarin juga ya. BRPT kapan sih alertnya? BRPT tanggal 3 kemarin ya. Jadi memang apakah window dressingnya ada ya kita tunggu saja. Nanti kita validasi dengan volume. BRPT lagi cepin, TKIM, TPIA. Oh, Java. Wow, BBRI Golden Cross. BBRI Golden Cross. Walaupun dia telat, alhamdulillah lah ya. Saya belinya begitu dia turun di bawah 4.200 kemarin saya beli. Turun ke bawah. Saya sih masih ada sampai 4.000 tuh target saya itu. Rezekinya cuman nggak sampai kayak yang nggak dapat. Saya lihat yang order di 4.000 masih belum fire. Buy on weakness-nya. Lalu Cimori, Dead Course hati-hati. Java, Pegas, Saratoga, Tekim ini dia break Doncian ya. Dia trennya sudah mulai up mungkin. Oke, itu saja. Sekarang kita cek dengan salah satu screening yang favorit saya adalah SCR Vibum. SCR Vibum ada ACES, Brand, PSAB, Wood. Nanti kalau ada waktu kita buat di analisa singkat saham berdasarkan volume. Kita cek dengan SCR Extreme. Kemarin itu Tins Extreme. Nah, ini saya lihat Tins kemarin itu Extreme ya. Extreme. Nah, sekarang sudah banyak yang keluar tidak Extreme ya. BBRI juga sudah keluar. Alhamdulillah saham-saham yang saya buy on weakness sekarang semuanya sudah keluar. Inco, buy on weakness. Ya banyak lah yang buy on weakness kemarin. BSDE sudah tidak ada lagi, sudah tidak ekstrim. Apalagi yang saya buy on SMGR sudah tidak lagi gitu ya. Oke, setelah itu kita juga lihat SCR Panic. Ini untuk mencari saham-saham yang berada di zona panik. Habis panik terbitlah hope. Nah, ini ada banyak mungkin ya Bapak Ibu berada yang saham panik. Mana nih? BBRI? Bukan, tidak ada BBRI. BRPT mungkin habis panik terbitlah hope. BSDE, ini tidak ada. Ya bisa dipantau ya Bapak Ibu. Harum, MCAS, Mika nih. PGO mungkin habis panik terbitlah hope. Nanti kita bahas ya. Baru apa lagi? Oke, Saratoga ya mungkin. Nah, ini saham-saham yang habis panik terbitlah hope dia. Oke, kita cek dengan sekarang SCR top SCR Hope. Saham-saham yang berada di zona Hope kita cek. Mudah-mudahan arahnya dia menuju grid ya. BRIS, BRMS nih silahkan Bapak Ibu cek.
TKM UN Telkom dia masih di hold saja ya dia. Oke, berikutnya SCR Top FF. Nah, ini kita lihat foreign flow. Ternyata memang mau tidak mau foreign flow ini berpengaruh juga ya. Net buy-nya sekarang menjadi positif. ASI tadi kita sudah bahas, sekarang BBRI. Nah, kita jangan cuma berhenti di sini untuk menguatkan kita. Kita combine juga dengan hajar kanan, hajar kiri. Jadi kalau asingnya net buy dan disupport dengan hajar kanan, berarti memang greedy dia ya. Jadi memang faktanya dia hajar kanan dan faktanya net, berarti asingnya juga ikut hajar kanan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau asingnya net buy, asingnya ternyata dia tidak hajar kanan, mungkin buy-nya pakai cara lain ya, bisa buy on weakness bisa juga. Tapi nggak hajar kanan. Oke. Sekarang kita cek dengan SCR top kaki. Kaki ini berarti kanan kiri ya, hajar kanan, hajar kiri. Kita lihat BBCA, BBRI. Oh, BBRI hajar kanan. Artinya dia yang beli lokal. Fund manager biasanya. Termasuk saya kali ya. Tapi saya nggak sebesar inilah, nggak sampai miliaran. Jadi asingnya net sell, tetapi dia hajar kanan. Orang hajar kanan pasti beli ya. Hajar kanan pasti beli. Dan dia netnya adalah positif. Oke, ini bagus nih. Jadi kita bisa tahu dengan begitu membandingkan foreign flow dengan hajar kanan, berarti kita tahu bahwa ya dia greedy gitu. Hajar kanan orang beli gitu. Oke ya, jadi BBCA, BBRI, ini ada brand juga ya, dia cukup dominan bobotnya besar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk screening. Bapak Ibu bisa lanjutkan lain. Screening yang lainnya ada banyak di sana. Sekarang kita mulai dengan pembahasan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Oke, speedometer alhamdulillah akhirnya dia zona grid. Ya, cepat sekali dia naik ke grid padahal kemarin-kemarin masih fear. Saya menunggu dia extreme fear untuk hajar ya. Full ternyata dia tidak kasih. Saya tuh sering begitu ya. Saya tetap buy on weakness tapi tidak agresif. Ternyata nggak dikasih. Ya, terburu-buru grid yang nggak apa-apa. Nanti dia akan koreksi dulu juga. Sekarang grid artinya untuk di composite tercatat demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Oke, tapi di daily ya, kita lihat weekly-nya Speedo Composite. Kadang-kadang dia mainnya di weekly Bapak Ibu, jadi kita harus sabar. Nah, dia sudah masuk ke netral, artinya dia tidak fear lagi, sudah sama kuat sekarang. Pergeserannya disebabkan oleh masuknya demand. Sekarang kita cek lagi dengan star C0 untuk rotasi ya, jadi 0, berapa tadi? 0, naiknya berapa sih tadi? Naiknya tadi 1,82 ya. Jadi secara relatif terhadap kenaikan composite 1,82, beberapa saham secara relatif melemah ya. Jadi kita lihat bintangnya melemah nih Bapak Ibu karena apa? Kompositnya menguat. Jadi ini kan rotasi itu bergerak relatif. Jadi kalau ada kompositnya menguat, rotasi sektor bintangnya menguat, berarti secara relatif tetap lebih besar ya gitu. Ini secara relatif bahwa teknonya melemah, umumnya melemah ya, sensitif sekali ya. Memang volatilitasnya tinggi sekali, naik turun. Jadi kita tampak saat kompositnya juga menguat, secara relatif price dan volumenya dia melemah. Untuk beberapa sektor ya. Kalau kita lihat tidak ada yang menguat ini Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut dengan VPA Weekly Composite. Untuk weekly volume dan price. Oke. Oh ya. Kita lihat sinyalnya. Apa yang diberikan oleh volume price ini. Sinyalnya adalah test for supply. Kenapa? Dia coba ngetes. Dia bilang oke. Tidak ada supply maka bisa naik. Kenapa tidak ada supply? Terbukti dengan volumenya low. Padahal dia masih sampai Kamis dan Jumat, masih ada 2 hari lagi, berarti sinyalnya ini tidak valid ya. Karena volumenya dia katakan low ya. Kalau enggak dia akan berganti sinyal ini semacam bullish. Dia coba tes ke bawah, ya ini kita masih punya utang gap. Sementara ini high low high. Jadi dia harus close dulu di atas high ini, nanti kita lihat di daily. Kalau dia berhasil close di atasnya, maka ya pattern berubah. Ya, dia mantul di zona demand-nya, dia cucuk bawah sedikit untuk mengejar stop
loss hunter. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Jadi skenario saya sih dia turun dulu baru naik. Kayaknya dia naik dulu nih nutup gap kalau di daily. Tapi kita lihat weekly-nya dulu. Bahwa di atas ini ada supply zone. Nah, ini supply zone-nya ini. Kan rally, base, naik. Ada base lagi, tertahan. Nah, ini akan ditentukan apakah dia berhasil close di atas atau malah close di bawah. Karena kalau dia berhasil close di atas, ini otomatis menjadi demand nih, Bapak Ibu. Yang beli-beli di sini jadi positif. Jadi sekarang adalah masa-masa krusial. Kalau dia turun ke bawah, kita punya demand zone di bawah. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Nah, untuk lebih detail kita lihat apakah ada demand yang membuat dia ke atas. Kita cek dengan VPA composite. Nah, ini sinyal VPA sudah valid. Tutup gap ya. Nah, jadi tutup gap. Gapnya sudah tutup. Nah, sekarang dia kan critical nih. Belum close di atas. Dia kalau turun ke bawah ya masih valid. Low high high low high high dia tidak berhasil menembus karena ada supply sedikit di sini. Kita tunggu kalau dia sampai close di bawah 7041 berarti dia akan melanjutkan ke bawah. Di sini masih ada gap, di bawahnya mungkin ada demand. Sinyalnya apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, memang naiknya besar ya Bapak Ibu. Naiknya besar tetapi volumenya less than average. Sehingga tidak ada sinyal. Padahal naiknya nih 1,82, 2,11 kemarin ya. Jadi naiknya besar sekali. Dia opening gap up juga. Jadi opening gap up tapi dia tidak ada gap. Hanya masalah di volume. Dia naiknya valid. Volumenya, makanya dia alertnya nggak langsung muncul kan pagi-pagi. Dia munculnya jam 11. Bisa jadi adalah retail ya Bapak Ibu. Maksudnya support di volumenya faktanya ya beginilah ya. Dia bisa saja membentuk new rata-rata, tapi saat ini kalau dari indikator dia menaikkan less than average. Rata-ratanya di bawah rata-rata. Bukan berarti tidak tinggi, tapi di bawah rata-rata. Satu lagi yang jadi sinyal penting adalah warnanya merah. Artinya dia tune ya Bapak Ibu. Ini dia sempat naik, di atasnya berarti ada supply. Ada supply sini yang membuat dia terhitung. Tetap dipaksa naik ke atas. Tadi harusnya kenaikan ini kalau memang dia valid disupport oleh strong hand itu composite man kalau di buku Wyckoff, dia harusnya volumenya besar. Nah, ini memunculkan anomali atau keraguan-raguan dengan sinyal bahwa dia ada tune. Nah, antisipasi besok kalau dia tidak berhasil close di atas yang membentuk new baru, penentuannya, maka berbahaya untuk kita. Berbahaya ya Bapak Ibu. Saya tidak menakut-nakutin. Kalau spreadnya, price-nya besar, wide. Volumenya ini, kan prinsip kita price discount everything, volume validate. Oke, nggak usah berlama-lama ya, nanti kayak kemarin kepanjangan. VBP, composite. Yang faktanya, demand-nya di bawah masih ada gap, price-nya tidak tinggi. Oh, tertahan dia, ini ada demand di sini ya. Ini ada supply. Ada supply nih, candle merah ini. Yang supply dari sini nih. Ini ada candle. Nah, itu dites sekali. Nah, ini tergantung pengetes dua kali. Berarti dia harus di atasnya lebih tinggi nih. Harus close di atas. Supaya valid. Kalau enggak dia untuk double top, ya bisa turun. Harus close di atas yang candle ini ya Bapak Ibu. Karena di sini ada supply. Ini ada gap yang ditutup. Di bawahnya ada gap yang belum ditutup. Oke, nikmati apa yang ada. Yang bisa dinaikkan stop loss-nya, dinaikkan stop loss-nya. Oke. Itu Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke portofolio dulu. Kita akan membuat saham-saham ini volatilitasnya seperti apa sih? Kita perintahnya adalah portofolio volatility map tanggal 4 mulai TPIA spasi pawon spasi PGO spasi DIN spasi Inco spasi Akra. Oh, dan Saratoga. Oh, tapi sebelum itu saya batalin dulu. Saya mau buat air map. Nah, Bapak Ibu, ketik dulu perintah air map composite. Saya mengingatkan. Nah, ini sudah atau belum? Mudah-mudahan sudah. Belum ya? Sebentar. Belum ini. Sebentar ya.
Belum update ya, sebentar. Kita lihat. RMap Composite. RMap itu artinya return map ya. Dia adalah monthly return. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat untuk tanggal 4 ini, dia returnnya sudah lebih tinggi dari bulan Desember di tahun 2003. Tapi ingat, sebelumnya minus dalam. Ini mudah-mudahan dia acuannya ya lebih tinggi lah dari 0,6 mudah-mudahan. Ini kan paling tingginya adalah 6,78 ya, dapat 6% lagi lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Jadi targetnya kita tahu nanti di monthly, target jualnya di situ dulu pikirkan untuk bulan Desember, dan itu juga bisa kita katakan sebagai window dressing mudah-mudahan. Makanya butuhnya kita kesabaran buy on weakness sebelum bulan Desember itu. Oke, yang tadi kita masuk dengan perintah PVM 1 2 3 4 5 6 7. 7. Kita lanjut dengan portfolio volatility map sebelum kita bahas saham. Ini dia untuk saham-saham yang alert. Bagaimana volatilitas saham-saham tersebut? Benchmarknya adalah composite. Kita lihat TPA dari yang alert paling volatil. Saratoga berikutnya, dan mereka ini returnnya sudah tinggi ya untuk data 12 bulan. Baru ada yang kuadrannya hampir sama nih, Pegio, Pawon, Akra untuk daily average returnnya nggak jauh berbeda. Kalau kita lihat memang Pawon ini adalah saham yang nggak kemana-mana ya. Naiknya pelan, turunnya juga pelan. Oke, gitu ya. Lalu kita lanjutkan dengan portfolio correlation map. Copy paste. Salah. Portfolio volatility map, sahamnya kita copy. TPIA, Pawon. Dah. Nanti kita mau melihat bagaimana sih. Salah nih. PCM, Portfolio Correlation Map, pakai tanda perintah, /PCM. Nah, ini kita mau lihat bagaimana sih korelasi mereka. Jadi, saham-saham yang alert hari ini, bisa kita bandingkan nih korelasinya. Bapak Ibu bisa juga dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Kita lihat ini ada Akra. Akra ini, dengan TPA korelasinya kecil, TINS kecil. Nah, ini dia dengan Saratoga gede. Jadi, kalau punya Akra jangan beli Saratoga, tapi dengan Pawon boleh, dengan Inco boleh. Nah, kalau kita lihat Inco dengan saham-saham lainnya boleh nih, berbeda sendiri nih korelasi Inco, termasuk dengan komposit bergerak beda sendiri Inco nih. Pegio juga boleh ya Bapak Ibu. Pegio nih enak untuk beli. Yang lain-lainnya Bapak Ibu sosial aja. Jadi yang penting kita lihat ke kanan dan ke kirinya bagaimana korelasinya. Kalau bisa jangan di atas 0,5. Baik korelasi positif maupun korelasi negatif. Baik, sekarang kita bahas saham ya Bapak Ibu. Ini ada banyak, tapi saya harus pilih satu terpaksa. Ya bisa saja misalnya saya pilih TPA, besok yang terbang TIN atau Inco atau malah Akra ya. Jadi saya pilih satu. Tadi apa ya? Lupa saya juga nih. Rekom apa saya nih? Lihat di sini Java, Pawon, TIN ya Bapak Ibu ya. TIN boleh sign di sini ya, sinyalnya bagus. Oke. Jadi kita coba bahas TIN Bapak Ibu. Kalau yang terbang yang besok yang gerak naik, yang saham yang lainnya mohon maaf. Karena kita tidak mungkin beli semuanya ya. Kita harus analisa semua iya. Tapi beli semua tidak. Yang dari semua itu mungkin ada satu atau dua saja yang perlu dibeli. Oke. Kita lihat alert TIN. TIN alertnya dia konsisten sebenarnya ini. Cuman sepertinya selama bulan 11 kemarin hampir pas 1 bulan ya. Jadi kalau mau lihat fresh atau tidak fresh, kita harus lihat dulu chartnya. Mungkinan fresh dia pas 1 bulan nih. Kalau dia 1 bulan atau lebih itu dianggap ya mungkin selama 1 bulan itu bisa turun 1 sekuens. Tapi kita harus lihat di chart price dan volumenya. Kita cek berikutnya. Setelah kita cek alertnya, maka kita cek dengan Speedo daily untuk TINS. Bagaimana speedonya? TINS sekarang menjadi netral. Saya ingat itu TINS itu kemarin atau 2 hari yang lalu tuh extreme fear. Itu untuk buy on weakness karena dia sangat ekstrim. Jadi cocok untuk buy on weakness, sekarang langsung lompat. Artinya demand-nya masuk kuat sekali hari ini.
Netral artinya supply-nya sama dengan demand. Kita lihat weekly-nya, Speedo Teens. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga berada di netral ya. Oke. Berarti dia sudah sama kuat nih antara demand dan supply-nya, itu penting. Kita cek dengan Star Tin, rotasi saham untuk pergerakan komposit yang naik 1,8, nah, kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam komposit yang menguat, dia mampu menahan kepanikannya untuk terus panik, tapi mulai ada agak-agak berbelok nih. Mulai bergeser, port price-nya sudah masuk. Besok mudah-mudahan kalau dia bergerak menembus garis ini, maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Masih kita kalau mau beli, kita masih bisa tunggu dulu ya, dia bergerak ke kiri untuk time frame daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star Teens. Kalau untuk teori, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, ada di slash tutorial. The weekly sebenarnya dalam seminggu, 2, 3, 4, sebulan ya. Dalam sebulan, benar Pak, sebulan. Alert sebelumnya itu pas sebulan yang lalu, tanggal 4 November, sekarang ada alert lagi. Sebulan lalu itu dia melemah terus, nah sekarang boleh kita katakan alert, karena dia mulai ada muncul. Jadi kita, weekly-nya kita lihat apakah nanti hari Jumat dia bisa mau lebih pendek, atau terjadi deselerasi, atau malah berbelok. Oke, sekarang kita VPA monthly dari Teens. Teens ini dia memang kasihan, dia digerogoti, kasusnya sekarang sedang berjalan. Begitu ada penangkapan oknumnya Teens oleh kejaksaan, sahamnya langsung terbang. Oke, sekarang kita lihat untuk monthly-nya. Jadi kalau kita mengacu ke monthly, memang polanya sendiri bergerak dia, Bapak Ibu. Wake off-nya mungkin bermain di weekly ya, atau daily malah. Dia naik, distribusi, ini adalah pandemik, dia low, akumulasi dalam berapa bulan, marking up lagi, distribusi, marking down lagi. Ini marking up lagi, ini mulai ada, kemarin mulai ada sinyal untuk exit ya, uptrust bar atau apalah ini sinyalnya, atau double candle. Nah, sekarang dia tanggal dalam 4 hari di bulan 12 ini sudah ada perlawanan sedikit saja, volumenya belum ini. Tapi kalau kita melihat memang polanya beginilah. Jadi kita pandai-pandai aja. Memang kalau ini adalah batas high, Bapak Ibu tarik garis ke sana, maka dia akan ketemu nih harusnya. Ya, dekat-dekat sini ketemu lah, kan ada supply dari sana. Jadi ini bagian puncaknya, ini bahu kanan kiri, dia akan, kalaupun turun dia akan turun. Nanti ya nggak tahu, kita lihat dulu apakah dia naik dulu ya. Jadi karena target dulu kan dia adalah sell mother candle yang ini nih. Turun sejak 2002 karena kasus, dia bisa lagi ngejar ke atas. Karena ini ada sell mother candle-nya, mungkin dia sampai 2000-an targetnya untuk Teens. Tapi kita lihat di weekly-nya. Bener nggak dia mainnya di weekly? VPA weekly Teens. Oh iya. Mantap ini Bapak Ibu. Weekly-nya mantap. Lihat, dia marking down. Ini puncak, distribusi double top, selling climax ya, di sini selling climax, auto resistance secondary test, cucuk dulu sedikit, nanti ini mainnya di daily, dan langsung besar volumenya. Jadi saat dia turun ini Bapak Ibu, volumenya kecil, nih retail yang tidak punya harapan dia turun bos, berarti pemain besarnya sudah buang barang di sini. Nah, ini tinggal yang retail-retail yang weekend yang give up ya, karena apapun isunya. Baru di sini masuk lagi volume besar ya. Jadi ini akan menjadi zona yang sampai di sini akan menjadi demand kuat untuk mantul di sebelah sananya. Karena ini faktanya volume. Lalu dia reakumulasi, dia naik, dia tes. Sekarang kalau nanti kita lihat di sini adalah demand zone ya. Buktinya sekarang ini dia masuk ke bawah, dia mantul lagi. Volume untuk hari Rabu sudah di atas rata-rata, udah di atas up volume, tapi belum sampai di atas rata-rata, masih less than average. Tapi kalau lihat naga-naganya sedikit lagi ya, mudah-mudahan dia nanti hari Jumat dia bisa di atas rata-rata. Jadi sinyalnya bagus ini. Mudah-mudahan tetap hijau. Oke, nanti kita lihat di sini dimensionnya dia mantul. Atau kita lihat dulu lah ya, VBP weekly Teens. Takut lupa bahwa itu adalah demand zone. Pakai cat PPA. VBP weekly Teens. Selesaikan weekly-nya juga boleh. Orang mau menyelesaikan VPA juga boleh. Nah, ini demand zone. Ya, dari sini nih, Bapak Ibu kau tarik, atasnya ada,
atas ini. Nah, dia kena ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia yang dari sini ini kena. Nah, ini kalau kita tarik, dia kena, demand-nya masuk. Karena di sini kan ada supply yang kemudian become demand. Nah, ini mudah-mudahan kuat lah ya, dia sampai ke bawah. Kalaupun dia cucuk lagi untuk naik ke atas. Ini namanya stepping stone. Jadi dia low, high, low, dia butuh untuk naik. High low, higher high, ini higher high, ini high low. Mudah-mudahan dia naik ke atas higher high. Ini targetnya di 2000 ya, di sini. Ada supply. Ya, targetnya di 20. Kalau di weekly targetnya 2000. Mudah-mudahan dia naik ke atas karena memang kalau untuk naik lebih tinggi, dia butuh turun lebih dalam mengejar demand zone. Ini demand zone. Teorinya gitu. Jadi dia kan nggak punya stepping stone. Dia butuh stepping stone untuk lompat lagi. Itu istilahnya di dalam workshop volume price analysis kita belajar stepping stone untuk melihat time frame lebih besar. Lalu kita lihat VPA, kita turun ke daily. Tins, bagaimana dengan daily-nya? Kalau saya lihat mainnya di weekly nih. Ya, kalau di daily kita bisa kejebak ya, Bapak Ibu, kena stop loss di sini exit. Ternyata dia turun dalam untuk naik. Nanti di sini ada supply ya. Ada supply dari sini. Jadi kalau ini ya targetnya bisa diturunin lah. Kalau yang baru mau masuk sekarang, pantau sinyal ini. Kalau di sini ada rejection berarti saatnya exit di time frame daily. Dia tidak memberikan second chance to sell nih ya. Dia tidak langsung memberikan. Kenapa? Demand-nya jauh di bawah. Hari ini sinyalnya effort to rise bullish sign. Kalau ini naik ke atas dan tidak berhasil close menembus 1575, maka ini bisa jadi disebut dengan S, shoulder. Ini adalah head. Kalau dia tidak berhasil, ini adalah shoulder, maka dia membentuk head and shoulder sinyal reversal. Tapi kayaknya kalau saya sih melihat polanya mainnya di weekly. Yang mau main fast trade di daily, acuannya di sini. Karena di atas ini adalah sell middle candle nih, sinyal supply. Oke, kita pakai chart VBP. VBP Tins. Jadi skenario-nya seperti itu. Ya bisa saja salah. Nah, jadi ini maksud saya nih ya. Ini adalah demand zone dulu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu. Dia kena. Di sini ada demand zone. Ini dari candle ini ke sana nih kalau ditarik ini adalah zona demand zone yang mengangkat ke atas. Ini juga ya. Di sini ada demand zone. Nah, ini zona ini yang mengangkat ke atas. Kalaupun dia turun, nanti tarik ini dia kalau pullback, mudah-mudahan pullbacknya sampai di sini aja. Karena ini rally, base, drop, drop, base, drop, dia jebol untuk mantul untuk naik. Mudah-mudahan terbentuk pullback untuk naik ya. Nah, targetnya seperti apa tadi saya bilang, ini karena ini ada supply. Kelihatan ini supply-nya ya. Supply zone. Ini dia. Ini puncaknya. Tarik ke sana, ini akan ada demand zone, dia akan cucuk juga ke atas. Kalau tidak berhasil close lebih tinggi, karena ini supply juga, ini sell mother candle kita lihat, dia kena dia candle merah, belum dites. Kalau dia tidak berhasil close di atas high-nya, maka bisa jadi pola head and shoulder terjadi. Jadi kalau dia naik ke atas, stop loss itu harus ikut naikkan trailing. Karena kalau di daily time frame pola seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu mengacu ke weekly, terbiasa dengan weekly, ya tidak ada masalah. Karena di weekly masih kelihatan. Kalau di daily kan nggak kelihatan nih mau kemana ya. Kalau di weekly tadi kelihatan, chart di sebelah kirinya kelihatan polanya. Makanya kalau saya sarankan Bapak Ibu, lihatnya time frame lebih besar. Jangan minta-minta, Pak, tolong chart 5 menit sama 1 jam. Ya susah ngelihatnya. Kalau untuk entry ya boleh, tapi kalau untuk melihat struktur analisa jangan menurut saya. Lihatlah time frame lebih besar sampai daily, ya nanti kalau lihatnya daily, entry-nya boleh di 1 jaman. Lalu kita lihat dengan evol Tins. Bagi yang masuk hari ini atau mau masuk besok, stop loss-nya ya kita jelas stop loss-nya ini karena dia break, stop loss-nya di sini ya. Nanti break. Yang di break ini dia biasanya dia turun dulu. Ini zona demand-nya. Dari sini kita zona buy. Sampai stop loss. Oke.
kita kelihatan F-wall itu gunanya salah satu kita mencari posisi stop loss. Kalau mau baru entry, kita lihat dengan PBB sudah, kita PWS, Wave Teens. Nah, lihat juga weekly-nya ya Bapak Ibu, terutama hari Jumat. Kalau lihat wave-nya, sinyalnya tidak ada, masih belum ada indikasi perlawanan. Dia biasanya ini naik dulu, terus merah dulu. Kalau udah ada merah terus dia pullback lagi, low high, high low, high high, maka itu sudah terjadi perubahan tren. Sekarang ini belum. Hari ini untuk TIN hajar kanan sebesar 16,53 miliar. Nilainya adalah 18,84 miliar ya, dalam rupiahnya kalau ini. Lalu kita lihat dengan DOM. DOM TINS, kita mau lihat asingnya dominasinya tinggi nggak dibanding dengan lokal. Perintahnya adalah DOM. Oke, berikut ini chart dominasi rasio untuk TINS untuk hari ini. Asingnya 10,6%. Kita belum tahu apakah dia net sell atau net buy, tapi dia rasionya adalah 10. Dalam 5 hari dia adalah 10 juga. Dalam 20 hari adalah 9,5. Jadi masih di bawah, ya di bawah 11 lah kalau kita lihat. Ini untuk perbandingan antara lokal dan asing ya. Masih kecil. Nah, untuk itu kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIF. PIF TINS untuk melihat bagaimana chart foreign flow. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk TINS. TIN PT Timah, kalau kita retract ke belakang dari chartnya mulai Mei, Juni, akhir Juni, awal Juli baru ada kenaikannya, pergerakan sahamnya juga mulai up, asingnya juga mulai support. Ini kita lihat mulai batas di sini. Ini hijau-hijau, hijau-hijau. Tetapi di awal November, pertengahan November asingnya masuk seiring dengan turun dalam. Ini kalau kita lihat penurunan dalam ini asingnya jualnya cuma sedikit ini Bapak Ibu dibandingkan waktu dia beli ya. Oke, dia ada retracement sedikit dengan rasio penurunan sahamnya. Saya rasa asingnya belum keluar banyak nih. Kalau kita lihat dalam hari ini saja ya, dari ini ternyata asingnya net sell nih, minus 11,95 miliar asing net sell di saham TIN untuk hari ini. Kemarin juga cukup besar juga. Kalau kita kumulatifkan dalam 5 hari, net sell-nya menjadi minus 34,53 miliar. Dalam 20 hari atau dalam 1 bulan adalah 16,58. Dia menjadi net buy. Jadi yang besar-besar ini Bapak Ibu bisa lihat net buy. Dalam 60 hari besar dia 440,42 miliar asingnya net buy. Dan 100 hari ada 513,59 miliar asingnya net buy. Ini ya Bapak Ibu bisa lihat tren yang naik ini adalah asing yang besar. Saya rasa belum keluar lah. Sampai di sini aja saya rasa memang asingnya masuknya besar dibandingkan dengan keluar dia lebih lantai. Oke, itu foreign flow untuk Timah. Berikutnya kita pakai dengan tren TINS. Tren chart untuk tren TINS, kalau kita lihat trennya sih merah ya. Ini trennya merah nih Bapak Ibu. Downtrend. Dia mantul memang di zona yang 2 ini. Inilah yang membuat dia mantul. Ini support resistance become support. Inilah demand zone-nya yang membuat dia mantul. Jadi kalaupun dia pullback, masuk ini misalnya turun ke sini kita beli 1 lot, 2 lot, 3 lot. Nah, di sini 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot. Nah, di zona yang garis ini belinya banyak. Itu demand zone-nya yang kuat ya. Ini ada juga demand zone di sini. Dari sini datangnya. Oke. Mudah-mudahan nggak lama lagi dia golden cross. Targetnya kalau mau main cepat ya ambil higher high ini. Ya di sini berapa? Ya, kalau di daily targetnya antara 1465 sampai 1500 berapa ini. Zona ini menjadi supply zone dia. Karena head and shoulder kalau terbentuk dia akan tertahan di sini. Oke, kita lanjut dengan PWS TIN Pitu Walusiwa chart Hakinasi. Jadi Bapak Ibu bisa pakai jet atau bisa pakai PWS untuk Hakinasi. Belum ada perubahan. Kalau sinyal buy-nya baru ada OBV, trennya down sama kayak tadi. Lalu kita lihat volumenya sangat besar, spread-nya juga di atas rata-rata, close-nya tinggi, tapi belum akumulasi, belum signifikan. Lihat sinyalnya masih mantul. Jadi kalau kita belajar, ini kita sebut dengan resistance. Ini adalah resistance become support. Jadi zona-zona ini adalah demand zone di sini ya.
Ya, dia mantul, dia akan masuk sini, tapi demand ada yang mengabsen. Mudah-mudahan dia naik untuk menjadi stepping stone. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisanya mulai dari screening saham atau kita cek alertnya, baru speedometer sampai terakhir chart PWS. Itu biasanya saya gunakan cukup untuk analisa lengkapnya. Kalau mau detail lagi, ya kita mainkan lah time daily, weekly, monthly-nya juga. Bisa PWS juga kan bisa weekly-nya. Kita lanjutkan untuk saham yang lainnya supaya tidak lebih dari 1 jam. Kita mulai yang pertama adalah TPIA. Kita cek alert TPIA. Ini saham TPIA ini grup-grup ini juga ya. Prajogo Pangestu TPIA. Chandra Asih. Alertnya fresh Bapak Ibu. Sebelumnya hanya di bulan 8, baru sekarang bulan 12. Kita cek dengan Speedo TPIA. Ini sahamnya ini saya hanya buat analisa singkat saja, maksud saya karena keterbatasan waktu hanya 4 atau 5 chart. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti kalau memang punya TPIA atau berminat menganalisa detail TPIA, lakukan analisanya selengkap tadi di Teens ya. Setelah itu kita cek dengan Star daily-nya TPIA, Bapak Ibu nanti cek weekly-nya. Star TPIA sekarang, nah dia berada di zona panik, tapi arahnya sudah hope. TPIA ini kita sebut sebagai habis panik, terbitlah hope. Belinya kapan? Kita bisa beli 1, 2, 3 atau 4 hari kemarin. Waktu dia crossing ini bisa beli, dia terus menguat ke sana, mudah-mudahan dia masuk ke hope, baru dia bergerak ke grid. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan VPA TPIA. Nah, untuk TPIA juga chart price bawah volume-nya bisa lakukan sendiri juga nanti. Ini harus time frame besar karena kita lihat nih strukturnya nih. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ya ini ada head-nya ya. Ini rapi sekali nih. Dia warning. Nah, bentuk high, ini high, low, terhadap high, lower low, low high, lower low. Nah, ini mulai ada warning. Sekarang dia terbentuk lagi nih, ada sinyal down trust bar, lalu down trust bar, ini adalah low, ini adalah high, ini high low, sekarang dia higher high. Pattern reboundnya ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau trading, stop loss yang agresif bisa di sini, yang stop loss yang konservatif 6325 kurang 2 tick. Oke, jadi di sini nanti ada supply, pakai chart VWP ya. Ini harus analisa selengkap tadi Teens TPA. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF TPIA untuk mendapatkan chart foreign flow TPIA. Berikut ini adalah chart foreign flow TPIA. Kita lihat memang asingnya masuk besar di Mei. Pola-pola begini itu umumnya adalah adanya switching ya. Biasanya MSCI dia masuknya di pre-closing ya, masuknya di pre-closing, ada switching, dia masuk, sahamnya tidak terlalu turun atau tidak terlalu naik, dia tunggu penutupan. Nah, ini setelah itu bergerak, sahamnya asingnya tidak masuk, masuknya tidak besar, ini kecil relatif terhadap yang masuk di akhir Mei. Kalau kita lihat hari ini asingnya masuk 6,54 miliar net buy, dalam 5 hari dia tercatat net sell 40,72 miliar, dan 20 hari ada 102,6 miliar net sell. Dalam 60 hari berbalik dia menjadi net buy 33,9 miliar. Dalam 1 hari atau 5 bulan asingnya tercatat 166,89 miliar net buy. Jadi polanya sekarang dia sudah balik. Ini harus lihat di weekly-nya Bapak Ibu. Apakah di sebelah sananya ada demand atau enggak? Silakan lakukan sendiri ya. Takutnya waktunya nggak cukup kayak kemarin lagi. Kepanjangan. Pawon. Sekarang pawon. Kita lihat alert pawon. Saya pawonnya nggak tahu nih mana atau enggak. Tapi yang saya masuk itu kemarin BSDE ya. Buy on weakness di BSDE. Saya switching dulu pawon, saya switching dulu ke BSDE. Pawon ini polanya di bawah 400, dekat 400 perak dia beli, lalu kalau di 500, 505, 10, 15, 20, 500 itu jualan sampai 550 targetnya. Nah, di situ jualan tuh. Ya, bisa 5, 10, 15, 20 sampai ke atas. Pawon dia freshnya 3 bulan lalu. Dia turun nih dalam 1 bulan. Kita cek dulu dengan Speedo Pawon.
speedometernya. Daily-nya dia apa yang terjadi? Netral, artinya supply-nya sekarang sudah sama kuat dengan demand-nya. Kita masukkan demand, kita cek dengan star pawon. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya weekly-nya. Pawon saat kompositnya positif 1,8, dia tetap panik Bapak Ibu, tapi terjadi deselerasi, jarak antar bintangnya memendek. Kali ini probability juga melemah. Oke, belum cukup signifikan, belum ada pembelokan. Kalau dari sini sih belum bottoming dia. Kalau kita lihat dengan VPA untuk validasi, VPA yang paling valid itu adalah price volume chartnya. Kalau rotasi saham yang extreme fear itu harus dicek dengan volume price. VPA pawon. Kita lihat price-nya, lihat volumenya. Oh iya, sama seperti TPE tadi, dia rebound di zona demand ya. Sama apa ya tadi? Jadi ini siklusnya berjalan ya Bapak Ibu. Ini zona akumulasi. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ya mulai 500 nih Bapak Ibu. 500 ke atas ini zona supply. Karena dia sampai 530 dia jualan. Setelah dia jualan, beli di sini ya, di bawah 400 dia beli, naik, jualan di sini, turun lagi gitu. Sekarang dia dekat 400 beli lagi. Apakah sudah selesai? Ya kita lihat sinyalnya bagus. Ya, sinyalnya bagus di sini. Dia ada reverse uptrust. Ya, jadi ini adalah selling climax, auto reaction, harus kita butuh secondary test, tapi jangan close di bawah 402. Jadi stop lossnya sekarang kita bisa pasang di bawah sini. Kalau dia turun ke bawah, pullbacknya boleh kita buy on finish. Karena apa? Volumenya bagus, price-nya bagus, wide dia, spread-nya, price discount everything, faktanya dia naiknya tinggi. Lihat volume. Ini kalau warna hijau ini artinya demand-nya besar. Jadi pemainnya besar juga, volumenya juga variat, bagus dia. Tinggal kita tunggu struktur berikutnya adalah secondary test. Jangan close. Kalau ini kan selling climax, auto reaction, secondary testnya jebol, tidak valid. Nah sekarang kita tunggu secondary testnya. Jadi pas dia turun ini buy. Stop lossnya 402 kurang 2 tick. Berarti stop lossnya ini di 398. 396. Nah, ini stop lossnya di bawah berlapis. Jadi sini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot. Nah, ini kita piramida. Nah, tapi stop lossnya rapat, artinya risknya kecil. Kenapa? Di sini sudah masuk demand zone. Nah, kita tambahlah VBP pawon. Ya, di sini sudah masuk demand zone yang panjang ini ya. Itu yang dicucuk oleh candle ini. Nah, dari sana ini ada panjang. Ini yang dicucuk oleh ini nih. Ya, ini cucuk dulu. Di atas lagi sekali. Tapi di bawahnya ini ada juga demand. Jadi, kalaupun turun ke bawah, sebenarnya kalau mau stop loss di mana? Di bawah sini nih. Atau di bawah sini yang agresif. Tapi nggak apa-apa lah ya, Bapak Ibu. Kalau mau yang aman, stop lossnya 398, 396, 394 itu pasang stop loss. Mudah-mudahan ini kuat menahan penurunan. Lalu, kita lihat dengan foreign flow pawon. Chart foreign flow untuk pawon. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk pawon. Kalau kita lihat, asingnya malah net sell besar. Ya, sebelumnya, dia lagging ya Bapak Ibu. Nah, ini berbahaya nih. Sahamnya naik dulu, asingnya lagging 1 bulan baru naik. Ya, baru sahamnya turun, asingnya masih naik nih. Baru laggingnya 1 bulan kemudian. Jadi agak lagging nih Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kalau kita hari ini net sell-nya 12,13 miliar asingnya net sell. Dalam 5 hari 25,17 asingnya net sell. Dalam 20 hari sekitar 25 juga. 25,76 miliar asingnya net sell. Tapi dalam 60 hari 156,59 asingnya net buy. Dalam 100 hari 236,99 miliar asingnya masih tercatat net buy. 100 hari itu artinya 5 bulannya. Jadi kita lihat polanya. Semenjak Juli, asingnya lagging. Lagging ada pergeseran, artinya ada pergeseran. Ya, itu laggingnya kira-kira sebulanan lah. Itu saja Bapak Ibu. Di sini sudah ada dead cross ya, faktanya dari asing. Itu untuk pawon. Kita cek lihat yang lainnya. Mohon maaf kalau telat lagi. PGO. Alert PGO. PGO ini bulan 11 tanggal 13 ada, sekarang 12. Jadi mungkin fresh juga ya. Kita cek dengan Speedo PGO.
Mudah-mudahan saya tidak perlu banyak chart ini Bapak Ibu. Netral artinya demand-nya lebih besar, sama dengan supply, zona netral. Kita cek dengan Star PGO. Star PGO-nya berada di zona panic, tetap panic. Mudah-mudahan dia bisa berbalik karena kompositnya relatifnya menguat ini ya, 1,8 positif. Kita lihat dengan VPA PGO. Nanti kalau mau detail mungkin bisa setelah ini. Ya, ini dia. Oh, dia harus weekly nih. Dia harus weekly Bapak Ibu karena dia membentuk new low. Kalau enggak dia kan seolah-olah lower low. Kalau dari sinyal daily, they move indicate strength, volumenya besar, white. Artinya ininya bagus sih, VSA-nya masih hijau, tapi ini ada supply, kemudian coba ke atas, ini kan drop, base drop. Ini supply. Dia yang masuk menahan di sini. Harus lihat weekly-nya kalau ini. VPA weekly PGO. Wah, saya mau minta maaf dulu kalau lebih dari 1 jam. Ya, harus lihat weekly. Kenapa? Indikasi spring. Indikasi ya. Indikasi spring, tapi valid tidak valid nunggu hari Jumat. Ya, kalau stop loss-nya mau dibawain 950 juga boleh. Jadi kalau indikasi spring dia bisa naik ke atas nih. Ini spring di accumulation. Dia stop loss hunter ya, Bapak Ibu. Orang pasang stop loss kan daerah-daerah sini, dihajar oleh dia ini. Oke, tinggal volumenya saja. Kita tunggu sampai hari Jumat apakah volumenya bisa mensupport dia untuk masuk ke dalam lagi. Berikutnya foreign flow untuk PGO. Chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal energi. Ya, asingnya volatilnya tinggi ya, Bapak Ibu. Di sini sempat asingnya masuk banyak, tapi pertengahan Oktober dia turun lagi dalam. Dulu juga sempat pertengahan Juni naiknya besar, turun lalu turunnya dalam, volatil sekali. Kalau lihat daily-nya, hari ini asingnya net sell minus 5,28 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 14,84 miliar. Dalam 20 hari ada minus 47,91 miliar. Dalam 60 hari ada 60,19 miliar net sell. Dalam 100 hari juga net sell minus 65,37 miliar. Jadi memang kalau kita lihat secara kumulatif semuanya masih net sell asing di saham PGO sampai 100 hari. Oke, berikutnya adalah saham TIN sudah Inco. Ini menarik juga Inco, alert Inco. Sepertinya dia saya buy on weakness ya, Bapak Ibu ini. Fresh dia Bapak Ibu setelah turun dalam Inco. Ini dia akhirnya ada alert ini pasti ada sesuatu. Kita cek dengan Speedo Inco. Speedometer Inco dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply penutupan hari ini. Kita cek dengan Star Inco. Rotasi saham relatif terhadap IHSG yang naik 1,8, Inco-nya mulai terjadi perlambatan setelah kemarin turun dalam. Ini demand-nya sudah mulai masuk tapi tidak mampu membelokkan arah. Kita tunggu besok. Kita cek dengan VPA Inco. Lagi-lagi harus cek weekly. Ya, ini lagi-lagi harus cek weekly karena kalau yang tidak cek weekly akan kena stop loss hunter di weekly-nya. Naik ke atas dia turun ya, kan nampak kelihatannya dia kan mau turun. Nah, ini naik tinggi, volumenya masih di bawah rata-rata daily-nya. Aduh, ini curiga nih ya. Curiga. Price volumenya tidak harmoni. Price-nya naik tinggi, volumenya di bawah rata-rata. Berarti harus ya seperti itulah VPA weekly Inco. Mohon maaf kalau lebih dari 1 jam karena saya harus menjelaskan. Ya, ini indikasi stop spring ya. Nih, banyak indikasi spring seperti di SMGR juga. Hanya saja volumenya belum masuk besar untuk rebound. Kalau sampai hari Jumat volumenya tidak besar, lebih tinggi dari kuning-kuning ini, itu stop loss-nya batal. Tapi kalau kira-kira besok Inco ini naiknya tinggi dan volumenya lebih tinggi dari yang kuning, ini kan kuning-kuning artinya low volume. Nah, dia merah ini berarti ada chun. Nah, ada chun itu ciri kali dia stop loss demand-nya masuk itu kalau di bawah. Jadi ini selling climax, auto reaction secondary test, ini adalah fase change of character, ini adalah fase mungkin B. Kalau ada spring lalu dia break 4430, ini strukturnya marking down, akumulasi, marking up. Di weekly tapi.
tetap pasang stop loss. Kita lihat dengan foreign flow untuk Inco. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco. Sayangnya Inco atau file Indonesia tidak disupport oleh asingnya. Walaupun begitu, asingnya ini keluar masuknya tidak besar. Karena kalau lihat rasionya, dia sempat turunnya besar-besaran. Hari ini tetap ada net buy positif 2,35 miliar masuk ya di saham Inco asingnya. Dan 5 hari tercatat net sell minus 7,77 miliar. Dalam 20 hari ada minus 33,6 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari ada minus 133,46 net sell berarti. Dalam 100 hari juga ada minus 192,89 miliar. Oke, itu dia saham Inco. Kalau kita lihat dari minggu pertama pertengahan November, itu asingnya memang belum signifikan keluar masuk. Oke, kita lanjut dengan yang lain. Jadi harus weekly ya Bapak Ibu. Memang kritikal sekali ini alert pertama. Lalu dengan Akra. Alert Akra. Akra ya dia freshnya bulan 11 ya, tapi cukup lama juga ini. Kita cek dia baru ada alert, kita cek dengan Speedo Akra. Untuk speedometer Akra dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star Akra. Rotasi saham Akra. Akra rotasi sahamnya mulai ada penguatan berbalik ya saat kompositnya menguat. Dia berada di zona panik tapi mulai berputar nih. Mudah-mudahan dia cukup kuat berputar berbalik lagi ke sana. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA Akra. Apa yang terjadi? Dia bottoming ya. Jadi ini adalah markdown. Redistribusi markdown. Nah, ini ciri-ciri 1, 2, 3, 4 akhirnya menguat. Cuman kurang besar saja ya, tapi dia di atas rata-rata, volumenya sudah di atas rata-rata ya. Candlenya valid, ada sinyalnya upbar ya. Bullish sign, effort to rise. Di sini memang sejak awal November dia ada kenaikan nih kalau lihat trennya. Walaupun ini turun, tapi ini tampak naik. Harus lihat weekly ya Bapak Ibu karena nggak kelihatan dia karena dia dekat-dekat bottom nih Akra nih. Ya nggak kelihatan kirinya, harus lihat weekly. Lakukan sendiri ya Bapak Ibu kalau berminat di Akra. Sekarang kita lanjutkan dengan PIF Akra. Untuk foreign flow chart saham Akra. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra, AKR Corporindo. Dia downtrend lah Bapak Ibu ini walaupun di September ini sempat bottoming lalu dia naik. Kemudian di pertengahan Oktober dia distribusi lagi. Hari ini asingnya net buy sebesar 7,11 miliar. Dalam 5 hari juga masih tercatat net buy 8,13 miliar. Dan 20 hari berbalik tercatat net sell minus 53,15 miliar. Dalam 60 hari langsung berbalik ya menjadi net buy 54,62 miliar. Lalu dalam 1 hari dia berbalik lagi tercatat net sell minus 188,97 miliar. Jadi memang ekstrim masuknya, keluarnya, ekstrim juga masuknya, ekstrim lagi keluarnya begitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk saham terakhir mungkin adalah Saratoga. Ya, kita cek alert Saratoga. Ini sudah keluar kemarin tanggal 2 kalau nggak salah, hari Senin, dan ada terkait dengan Adaro andalan. Ya, jadi memang sentimennya berkaitan ini. Kalau nggak salah besok mulai IPO ya Adaro andalan. Lalu kita lihat Bapak Ibu tanggal 2 memang ada tanggal 4. Nah ini mudah-mudahan dia baru lagi fresh. Kita cek dengan Speedo SRTG. Speedometernya Saratoga berada di zona grid. Artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SRTG. Nah, sekarang relatif terhadap kompositnya menguat. Dia jauh menguat juga. Jadi sejak hari Senin ada alert menguat lagi ya. Jadi cukup signifikan. Dia berada di posisi habis panik terbit lahop. Masih panik, masih berada di zona panik ini, tapi dia arahnya sudah ke hope. Jadi wajar kita sebut sebagai habis panik terbit lahop. Mudah-mudahan masuk ke hope dan dia mudah-mudahan bergerak ke grid. Jangan lupa untuk ngecek weekly-nya ya. Mudah-mudahan bagus weekly-nya. VPA, SRTG.
Saratoga, aduh ini mainnya di weekly nih, karena main daily kena stop loss. Saya kena stop loss nih kalau nggak salah di sini. Stop loss dengan volume yang besar, ternyata dia naik lagi 1, 2, 3. White Soldier, kalaupun besok dia harus pullback ini, karena sudah 4 candle dia hijau, harus pullback. Kita harus cek demand zone-nya di mana. Kenaikan ini valid, cuman dia naik, tetapi June, ya udah climax June, dia naik, tapi belum ekstrim. Itu menariknya ya. Dia selesaikan hutang, tidak ada hutang gap. Mainnya harus di weekly. Daily-nya dia menyatakan effort to rise bullish sign, dia pullback lagi ke sini. Ini juga sudah akumulasi, tampaknya trennya ke atas. Jangan lupa chart weekly-nya, karena dia bermain di weekly nih. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF SRTG. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Saratoga, Bapak Ibu bisa lihat ya. Asingnya memang akumulasi. Ada 3 pattern, ya ini pattern pertama, dia tidak kemana-mana, sahamnya juga tidak kemana. Tiba-tiba asingnya divergen, tidak harmoni, disharmoni terhadap pergerakannya. Ini sahamnya naik, asingnya malah jualan sampai di Oktober. Ini biasanya mau dividen, mau ada apa ya, karena asing itu tidak suka dividen. Kalau bisa realisasi dari capital gain, dia akan memilih capital gain. Kenapa? Pajak untuk asing dari dividen itu 20% kalau nggak salah, besar. Kalau kita lokal 0 ya. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Ini di awal Oktober dia naik lagi. Hari ini asingnya net buy 11,23 miliar dan 5 hari tercatat net buy 22,44 miliar dan 20 hari tercatat net buy 65,8 miliar, tapi dalam 60 hari dia berbalik menjadi net sell minus 11,43 miliar. Dalam 100 hari ada minus 84,87 miliar asingnya net sell. Itu saja ya Bapak Ibu. Jangan lupa cek weekly-nya, karena ini kenaikannya ya memang disupport asing dalam 3 hari, tetapi perlu waspada ya Bapak Ibu. Dia pullback dulu untuk membentuk low, high, high, low, higher, high ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high. Dia harus pullback dulu mungkin ke S3 atau S2 membentuk high low, baru dia bisa naik higher high. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close hari ini. Mohon maaf kayaknya lebih dari 1 jam. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Kalau Bapak Ibu berminat mengikuti workshop batch 37, masih lama, Bapak Ibu bisa booking dulu, takutnya penuh. Ya, itu saya bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa singkat lainnya, analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.